Rekomendasi kartu kredit untuk pemula yang daftarnya cukup mudah dan ngasih fitur untuk daftar online. Selain mengajukan via kantor cabang, kau bisa buka handphone kamu dan buka website untuk mendapatkan kartu kredit pertama. Dan ini adalah rekomendasi kartu kredit pemula dari Bank Danamon. Nah, Bank Danamon ini itu punya 4 provider kartu kredit. Ada Visa, Mastercard, GCB, dan juga American Express. Dan provider dari kartu kredit tersebut biasanya ditunjukkan di pojok kanan bawah yang ada di kartu kredit. Sebagai contoh, untuk kartu kredit ini disediakan oleh Visa Signature. Dan semua provider dari kartu kredit ini itu sebenarnya bagus, tapi memang yang paling umum digunakan dan kita temukan di masyarakat retail Indonesia adalah Visa dan Mastercard. Walaupun begitu, semuanya itu bagus. Dan American Express itu yang dikenal paling premium. Oleh karena itu, kita akan bahas yang versi untuk pemula, kartu kredit yang disediakan oleh Danamon dengan co-branding Danamon Grab. Dan kartu kredit Danamon Grab ini masuk dalam tiering Visa Platinum, dan kartu co-branding kayak gini sebenarnya udah banyak banget kita temukan di Indonesia. Ada Papercard BRI, Mandiri Traveloka, ataupun Yupcard yang bekerja sama dengan Bank Sampurna. Jadi jangan heran kalau Grab itu punya kartu kredit sendiri. Walaupun begitu, kartu kredit Danamon Grab bukanlah iuran yang paling murah dari jajaran kartu kredit milik Bank Danamon. Masih ada yang lebih murah seperti Visa Klasik dengan iuran Rp250.000 ataupun Visa Gold yang iurannya cuma Rp400.000. Tapi untuk Danamon Grab ini sebenarnya lebih mahal, Rp450.000. Tapi tetap aku mau rekomendasikan untuk pengguna pemula karena syarat untuk mendapatkan kartu kredit Danamon Grab itu juga cukup mudah. Bisa daftar online dan syarat gajinya cuma 3 juta. Selain itu, kita nggak perlu punya kartu kredit dari bank lain. Dan ini adalah syarat yang sangat komplit untuk kita bisa mendapatkan kartu kredit Danamon Grab sebagai kartu kredit pertama. Makanya pada video kali ini kita akan kupas lebih dalam tentang kartu kredit Danamon Grab. Dan kalau kamu suka dengan konten kartu kredit kayak gini, boleh klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi ketika channel Andre Tuan ngasih informasi dan rekomendasi kartu kredit terbaik. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu kartu kredit. Yang namanya kartu kredit adalah bentuk pinjaman dari bank yang penggunaannya itu sangat fleksibel. Bisa kita gunakan untuk transaksi offline, transaksi online, ataupun mengambil pinjaman tunai. Dan kita bisa dapat plafon pinjaman mulai dari 5 juta sampai dengan maksimal tidak terbatas. Sebagai contoh, aku punya beberapa kartu kredit, misalnya dari Bank Jenius yang limitnya 66,3 juta, lalu HSBC yang limitnya 63 juta, dan ada dari Bank Mandiri yang limitnya itu 50 juta. Dan aku punya beberapa kartu kredit yang kalau di total-total ya masih 10-an lah ya, dengan total limit itu 500 juta. Dan berdasarkan pengalamanku pakai kartu kredit dari tahun 2014 sampai sekarang tahun 2024, 10 tahun pakai kartu kredit, aku bisa argue kalau kartu kredit adalah bentuk pinjaman bank yang terbaik. Kita bisa ambil pinjaman dan bayar sesuai dengan pemakaian, seperti halnya kredit modal kerja. Dari limit 500 juta, aku nggak perlu bayar bunga untuk semua pinjaman 500 juta. Karena kalau pakainya cuma 1 juta, ya aku bayar bunga cuma untuk 1 juta. Bahkan kalau kamu tahu cara pakai kartu kredit yang benar, kita bisa dapat pinjaman sampai 500 juta sesuai dengan limit maksimal dengan bunga 0%, tanpa bunga pinjaman sama sekali. Makanya aku bilang kartu kredit bisa jadi pinjaman yang terbaik selama kita tahu cara pakainya. Dan cara pakai kartu kredit untuk pemula aku udah jelasin di video ini, linknya ada di deskripsi. Lalu di chapter kedua kita akan bahas tentang beberapa benefit untuk pengguna kartu kredit dari Danamon Grab. Benefit yang pertama adalah welcome bonus sampai dengan 675.000 dengan rincian kayak gini. 25.000 setelah kartu disetujui, 50.000 setelah kartu diaktifasi, dan ada tambahan bonus 50.000 per bulan dalam 12 bulan kalau kita transaksi itu 300.000 per bulan. Total 675.000 welcome bonus. Lalu benefit yang kedua adalah ubah tagihan jadi cicilan sampai 36 bulan.
Dan caranya itu cukup gampang, kamu bisa buka aplikasi ataupun telepon call center dari Danamon. Lalu benefit yang ketiga adalah fasilitas untuk bill payment, di mana kita bisa daftarin tagihan rumah tangga seperti tagihan telepon, listrik, PDAM, BPJS, ataupun tagihan lainnya ke dalam tagihan kartu kredit. Dan benefit dari fitur ini adalah kita tidak akan pernah lupa sama kewajiban kita terhadap rumah kita. Dan nantinya ketika nanti tanggal jatuh tempo, kartu kredit akan datang beserta dengan semua tagihannya. Jadi sangat simpel, kita cukup bayar satu kali untuk berbagai tagihan yang ada di rumah kita. Dan benefit yang keempat adalah money transfer. Seperti namanya, ini adalah fasilitas dana tunai dari kartu kredit Bank Danamon, di mana kita bisa memindahkan plafon kartu kredit ke rekening Bank Danamon dan rekening bank lain. Minimal 1 juta, maksimal 150 juta, atau 50% dari limit kartu kredit kita. Misalkan limit itu 100 juta, ya kita bisa cairkan sampai dengan 50 juta. Lalu tenornya juga panjang sampai 36 bulan dengan bunga mulai dari 0%. Kamu tenang aja, semua biaya adminnya itu udah transparan di aplikasi, jadi pastikan kamu baca benar-benar, dan kalau kamu setuju, langsung aja cairkan limit kartu kredit dari Danamon Grab menjadi uang tunai untuk kita bisa pakai dalam kebutuhan kita. Dan fitur terakhir adalah contactless karena sudah menggunakan EFT chip card sehingga kita bisa bertransaksi tanpa harus memasukkan PIN. Cukup tap kartu kita dan transaksi langsung terjadi. Makanya aku juga menyarankan untuk kita pakai dompet anti RFID atau RFID blocking supaya informasi pada kartu kredit kita tidak bisa dicuri oleh hacker ataupun orang yang tahu dengan teknologi ini. Dan itulah beberapa benefit dari kepemilikan kartu kredit Danamon Grab. Dan buat kamu yang tertarik, ada beberapa syarat yang bisa kita penuhi guna mendapatkan kartu kredit Danamon Grab. Yang pertama, minimal usia 21 tahun dan maksimal 65 tahun. Yang kedua, minimal penghasilan cuma 3 juta. Dan yang terakhir, tidak pernah telat bayar ataupun gagal bayar dalam 2 tahun terakhir. Dan kalau kamu sudah memenuhi semua syarat tersebut, kamu bisa akses website dari Danamon untuk mengajukan secara online. Selanjutnya, proses untuk pendaftaran dari kartu kredit Danamon Grab itu cukup gampang. Dalam beberapa hari sejak kamu mengisi formulir aplikasi, kamu akan ditelepon oleh analis untuk melakukan verifikasi data. Dan itu artinya kamu udah selangkah lebih dekat dalam mengajukan kartu kredit. Dan kalau kamu udah ditelepon, ini saatnya untuk keluarga yang tidak serumah. Dalam artian bisa orang tua ataupun keluarga, yang penting tidak tinggal serumah. Sama, mereka juga akan verifikasi data, dan 95% dari kasus kartu kredit ditolak itu adalah karena gagal verifikasi data. Oleh karena itu, kamu dan keluarga yang tidak tinggal serumah wajib kamu beritahu untuk angkat telepon orang tidak dikenal dalam masa pengajuan kartu kredit. Dan kalau misalkan tahap verifikasi itu udah kamu lewatin semuanya, selamat, aku doakan supaya kamu bisa dapatkan kartu kredit Danamon Grab sebagai kartu kredit pertama. Lalu kemudian kamu tinggal tunggu kartu datang dan lakukan aktivasi. Pastikan kamu udah mendaftarkan diri kamu untuk terima lembar tagihan. Karena dalam lembar tagihan itu ada 2 informasi penting, tanggal cetak dan tanggal jatuh tempo. Dan ini adalah contoh lembar tagihan dari Bank Danamon. Tanggal cetak tagihan di 18 Januari 2024 dan tanggal jatuh tempo adalah 8 Februari 2024. Ini adalah contoh dari lembar tagihan. Yang mana yang wajib kita ketahuin artinya adalah tanggal cetak tagihan dan tanggal jatuh tempo. Aku akan ceritakan di slide berikutnya. 18 Januari 2024 adalah tanggal tagihan datang, dan 8 Februari 2024 adalah jatuh tempo pembayaran. Jadi dari tanggal 19 Desember sampai tanggal 17 Januari, kamu bebas untuk bertransaksi dan bank akan nalangin semua tagihan kamu. Dan kamu perlu untuk membayarkan tagihan tersebut dan melakukan evaluasi dari tanggal 18 Januari sampai 8 Februari. Dan kamu diharuskan untuk bayar semua tagihan tersebut atau sebagian sebelum tanggal 8 Februari. Kalau kita bayar full payment, maka tidak ada tagihan dan denda sama sekali. Kita bayar ya sesuai dengan pemakaian. Aku pinjam 500 juta, ya kembalikan 500 juta. Nggak ada bunga sama sekali. Tapi kalau kita bayarnya kurang dari full payment, tidak bayar penuh, maka kita akan kena bunga dan ada kemungkinan kena denda.
Cara menghitung bunga dan denda aku akan jelaskan di chapter berikutnya, jadi pastikan untuk stay tune terus. Nah, di kartu kredit Dana Mongrab itu ada bunga 1,75% dan denda 1% dari total tagihan. Itu artinya kayak gimana sih? Aku akan kasih dalam 2 contoh. Contoh pertama, bayar bunga tapi nggak bayar denda. Kalau kita ada tagihan itu 5 juta, bayarnya 500.000 di atas 5% minimum payment, maka kita cukup bayar bunga 78.750 dan nggak ada denda sama sekali. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua. Kita perlu bayar bunga dan bayar denda. Sama-sama nih punya tagihan 5 juta, tapi cuma mampu bayar di bulan tersebut 100.000. 2% dan ini kurang dari minimal payment yang ditetapkan yaitu 5%. Maka kita harus bayar bunga 85.750 dan denda 100.000. Dan di tagihan bulan depan kita akan bertambah 185.750. Itu adalah contoh perhitungan bunga dan denda secara sederhana. Dan selain bunga dan denda, kita juga perlu tahu kalau iuran dari kartu kredit Dana Mongrab itu adalah 450.000. Tapi kamu tenang aja, dari semua kartu kredit yang aku punya, nggak ada yang aku pernah bayar yang namanya iuran tahunan. Kita bisa nego ke CS untuk melakukan penghapusan iuran tahunan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya, lakukan transaksi 1 juta dalam 1 bulan ke depan, atau lakukan 5 kali transaksi di kesempatan yang berbeda. Dan lebih lengkap tentang cara menghapus iuran tahunan udah aku ceritain di video ini, linknya ada di deskripsi. Oke, itu dulu aja bahasan kita tentang kartu kredit Dana Mongrab yang aku rekomendasikan untuk pengguna kartu kredit pertama dan punya benefit yang sangat menarik. Dan sebelum kita tutup videonya, aku mau ngasih satu quote dari Charlie Munger. Ketika kita mengambil hutang, akan sangat sulit untuk kita keluar. Jangan sampai hutang kartu kredit itu berlipat ganda karena bunganya itu sangat mahal. Intinya kita perlu bayar full payment untuk setiap tagihan kartu kredit kita sehingga kita bisa mendapatkan benefit maksimal dari kepemilikan kartu kredit. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!